Ini keluarnya ke atas, dipegang di atas begini, tarik, mau kan ikut. Satu orang megang keluarnya, satu orang megang tali yang sebelah sana sebelah kanan kiri. Jadi dua orang, satu yang sebelah kanan megang kepalanya di atas, yang satu lagi yang sebelah kiri, gitu ya. Sebelah kiri nuntun, sebelah kanan nuntun. Jadi kanan kiri dijaga. Nah, bagaimana? Ya, kaluan. Ada keluhan, kalau keluhan apa itu? Kaluan. Nah, seperti ini. Cara nuntun sapi. Tarik, nah kan gitu. Nah. Jadi di atas, didengakin ke atas sapinya. Jangan lupa tadi pakai APD. Tarik, dibawa ke tempat penyembelihan. Nah, dibawa ke tempat penyembelihan, posisikan kalau seumpamanya memungkinkan untuk direbahkan langsung ke menghadap kiblat, berarti posisi badan ada di utara. Utara sana. Ya, kan banyak ke kiri nih. Banyak ke kiri. Oh, kaki ada di utara. Ya, kan kiblat ke sana nih. Ya benar, sana ya. Jadi posisi kiblat pas nih, madhab kiblat. Jadi yang madhab kiblat itu bukan sapinya, tapi yang menyembelihnya. Itu Ustaz ya? Iya. Kalau sapinya dihadapin ke bingung mau gimana kiblatnya yang mana coba? Kalau dikagak sholat sapinya, yang sholat itu yang menyembelih, yang kita yang madhab kiblat itu yang menyembelih. Jadi posisikan kakinya ada di utara. Paham ya? Nah, berdiri lagi, kita mengenal ada 3 teknik handling. 3 teknik handling, ada squeezing, ada barling, dan ada ikat pinggang. Kita satu persatu ya. SOP yang pertama, yang harus diamankan di tiang selain tali kaluan, tali nih panci panjang sini nih, ini diikat ke tiang atau diikat ke ring. Nah yang ini ikat di kaki kiri depan. Kaki kiri depan, ingat ya, ini kata kunci nih. Menghadapi sapi, kalau berani jangan takut-takut, kalau takut jangan coba berani-berani. Mendekati sapi bukan dari belakang. Ini nggak boleh, bahaya. Nggak boleh dari samping begini, ini bahaya. Kalau mau pepet sekalian. Makanya kan kita pakai sepatu boot yang ada safety-nya. Pepet aja sekalian. Paling banter keinjak ya, les lah. Nah, bagaimana cara ikatnya untuk kaki kiri depan? Seperti ini. Buat simbol juga. Kurang banser tuh. Banser mana banser? Suruh megangin. Nih, banser nih. Banser nih, datang. Ini alhamdulillah nih sapinya sapi jinak. Ya. Jangan lupa kuda-kuda. Kuda-kuda itu yang kuat mana yang kiri? Joker. Cepat ya. Nggak cepat nyopet, tapi cepat untuk mindahin talinya. Kalau semua ragu-ragu, sistem lempar. Lempar sokin. Tenang kok kayak gitu. Lempar. Nah, posisinya ada sebelah mana kakinya?
ikatannya ada di atas dengkul. Masukin. Ingat jaga jarak. Jaga jarak, Wen. Masih saya, Pak. Wen, Oh. jaga Wen. Ya, masukin. Ya. Ini kalau panjang nih sebenarnya. Masukin aja ke sini. Jadi simpulnya di double. Ikat di tiang, mau digabungin sama tali kalwan juga nggak apa-apa. Ini SOP yang pertama yang harus dijalankan sama tim handling. Ngamanin karena apa? Khawatir nih tali kalwan putus. Jadi masih ada nih tali kaki kiri depan. Jadi dia insya Allah nggak kemana-mana, jadi aman. Kemudian langkah selanjutnya kita mau sistem squeezing, barling atau ikat pinggang. Kita sistem squeezing. Sistem squeezing itu menggunakan tali, ini tali karmantel, panjangnya paling tidak 10 meter, 12 meter ataupun sampai 14 meter talinya. Ujungnya disimpul. Simpul kalau ini kan sana pabrikan jadi sudah bulat simpul. Jadi tali leher gini. Nah, ini kan tali leher gini kan mesti disangkutin nih. Kalau begini langsung, ini nyekek nih. Jadi dibuat simpul. Bagaimana sih lebarnya? Ngukur lebar lehernya. Ngukur lebar lehernya bisa kita gunakan lingkar pinggang. Nah ini bagus. Lingkar pinggang. Lingkar pinggang. Nah, seperti ini lingkar pinggang. Untuk kita kalungkan ke lehernya. Jadi ngukur lebarnya leher lewat dari lingkar pinggang kita. Nah, seperti itu. Kemudian dipeluk sapinya, peluk aja ya, dipeluk gitu ya, tapi jangan dicium. Bau. Nah, seperti ini. Ini tidak akan kecekek. Kalau dibikin simpul begini tidak akan kecekek. Paham ya simpulnya ya? Simpulnya seperti ini. Ya. Masuk. Kalau pakai karabiner enak begini. Nah, kemudian proses penyilangan. Kalau memakai squeezy kita masuk oper-operan juga berdua. Ya. Ambil aja langsung. Ini praktek lu ini, cuma sapi sini dulu. Dari bawah. Oper. Slow motion. Nah, masuk sini. Nah, Dulu, men, pegang, men. posisi tali yang depan ada di ketiak ya, ketek ya. Ngejepit di ketek sini nih. Nanti ada gambarnya. Kalau saya ada gambarnya ngapain inget ini kan gitu aja. Perlunya bawa ini jadi ini aja buat praktek. Nah, ini yang depan. Yang depan seperti ini, jadi dioper dari bawah ke atas masuk ke simpul yang di kaki sini. Nah, kemudian dioper lagi ke oper lagi. Posisi badan seperti ini ya. Yang penting kita lihat tuh kan nih, kalau sapinya udah mulai ngibas-ngibasin ekor, kupingnya sudah ke depan, itu sudah mulai waspada tuh sapi. Dia siap nyerang. Makanya nanti ada yang tim megangin kepala sapi, ditenangin nih sapi nih, bacain sholawat, bacain istighfar, asal jangan bacain komik aja. Dia nanti bingung, dia nggak ngerti. Kalau bacain sholawat, insya Allah dia bisa tenang, nggak diizin nomor. Nah, posisi yang belakang tadi setelah dioper dari bawah sama tempatnya di selangkangan, dipepetin selangkangan. Posisi seperti ini, masuk simpul tarik ke belakang. Nah, yang belakang seperti apa posisinya?
Ini sejajar dengan posisi sapi. Sejajar dengan posisi sapi. Cukup 2 orang yang narik, 2-3 orang lah, tergantung bobot sapi. Kalau bobot sapinya cuma 350 atau 300, ya kali yang narik 100 orang, 10 orang, banyakkan tuh. Dan jangan sekali-sekali menarik buntut, karena itu bisa menyakiti hewan, menyakiti sapi, jadi menjadikan tidak toyib. Jadi tarik. Nah, nariknya sejajar dengan posisi sapi. Nah, ketika narik, jangan ikut kot, tapi cukup tarik, kencangin. Nah, setelah ditarik, tariknya dengan penuh kasih sayang, jatuh di sapi ini. Nah, ini teknik squeezing. Ya, jadi kembali posisi kaki ada di utara. Itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ya silakan. Tidak, malam kita juga tidak masalah. Teknik squeezing. Nah, kemudian yang narik nih, mentang-mentang udah rebah, dikendorin, jangan. Tetap dikencangin. Tahan. Bagian handling, bagian narik tali, jangan dikendorin. Terus tarik sampai proses penyembelihan selesai. Oke? Teknik squeezing. Kemudian nanti masalah kaki nanti belakangan, kita simpul untuk rebahin dulu. Kemudian sekarang teknik barley. Teknik barley sama menggunakan tali yang panjangnya 10, 12 ataupun 14 meter. Teknik barley, jadi panjangnya tali itu dibagi 2, ditekuk bagi 2. Panjangnya sama. Teknik barley. Jadi sama ya, panjangnya sama. Kita lihat kadang-kadang pas ditarik langsung diut, langsung jatuh. Tapi ini saya tidak menyarankan teknik baru ini dengan sapi jenis Kupang ataupun Bima, Bali, dan juga Madura. Kalau pakai teknik barley, insya Allah sih enggak. Karena kita bilang sapi jenis itu sapi sirkus, dia itu tendangannya bisa tendangan muter. Jadi sapi muter kakinya, nah itu bahaya. Makanya kalau bisa lebih kecil sapi lebih lincah. Jangan nyombongkan diri, wah kecil ini nih sapi. Hei, jangan coba-coba cuy. Lebih kecil sapinya, lebih lincah, gerakannya lebih cepat. Nah ini teknik barley. Teknik barley bagi 2 tadi tali, masing-masing megang, masing-masing operan ke dalam. Nah, jadi posisi tali depan itu masuk ke masing-masing ketek depan. Masuk, tidak disilang dulu, masuk langsung ke sini, disilangnya di atas. Disilangnya di atas. Operan ke sana, nanti yang kanan, operan ke kiri. Kemudian masuk lagi ke bawah. Sama kayak depan. Nah, kalau tadi squeezing itu ditarik kan satu tali nih. Satu tali. Ya. Satu tali di belakangnya kalau tadi squeezing. Kalau barley kan jadi 2 tali nih di belakang. Nah, tali ini jadi untuk mengarahkan ini jatuh sapi mau ke kanan atau ke kiri. Kalau jatuhnya mau ke kiri, yang dikencengin yang ada di sebelah kiri. Yang ini tarik, yang sebelah kiri tarik, yang kanan untuk ditahan. Jadi yang dimainkan itu yang sebelah kiri. Kalau mau jatuhnya ke kiri, karena sebenarnya memang jatuhnya ke kiri. Karena untuk letak dari
anatomi tubuh sapi itu lambung ada di sebelah kiri, jatuh kiri. Jadi ini ditarik, tapi tariknya jangan diketok lagi, jangan dikit kagetin, nanti ya berontak di sapinya, jatuh ke kiri. Gitu. Kembali yang megang ini jangan dikendorin, ya, jangan dikendorin. Oke, teknik ketiga. Teknik ketiga itu teknik gesper atau ikat pinggang. Teknik ikat pinggang, selain kaki depan diikat, kaki belakang juga diikat. Kaki kiri belakang harus diikat kalau pakai teknik ikat pinggang, karena khawatir goyang-goyang di sapi sana kemari. Panjangnya nggak pakai ini aja. Kalau teknik K3 nggak perlu panjang sampai 10-12 meter, cukup dengan yang 5 atau 6 meter cukup. Nah, teknik ikat pinggang itu yang megang peranan ada di sebelah kiri. Setelah kaki kiri belakang diikat, ikatnya ke belakang. Kalau nggak ada ikatan, pegangin kan sama yang tim handlingnya, dioper dari bawah, dimasukkan ke simpul. Nah, posisi simpulnya ada di badan sebelah kanan. Jadi simpulnya ada di sebelah sini. Letak posisinya ada di selangkangan belakang. Baru tarik. Karena sebenarnya bukan karena kekuatan kita, tetapi emang kelemahan sapi itu ada di sini. Kelemahan sapi ada di sini. Ini seandainya sapinya nggak begitu giras, digiring tarik juga bisa. Tapi bagi yang berani. Nah, sekarang posisi anggap sudah rubuh. Sudah rubuh begini, ini kan kaki masih belum diikat semua nih. Untuk mengamankan dari jalannya proses penyembelihan, tidak ada yang berada di depan kaki. Jangan ada yang memposisikan diri ada di depan kaki sapi sebelum diikat dengan sempurna empat-empatnya. Nah, posisi untuk jatuh seperti ini, langsung tim handling mengikat begini aja, melewatin dari badan sapi. Iya, tapi jangan didudukin ya. Dengkul kita buat nahan itu kakinya sapi supaya dia nggak kemana-mana. Jadi satu. Tendangnya belakang. Kalau dari depan lihat sebelah sana, nggak bakal gerak. Ikat jadiin satu. Boleh? Simpul awal, pokoknya yang penting harus dibuat seperti ini ya, untuk mempermudah mengikat. Digabungin. Jadi digabunginnya tidak langsung begini, tapi disilang. Disilang artinya ini kaki disilang masuk ke belakang, ke depan, belakang. Jadi satu. Paham ya? Jadi tidak bukan di apa namanya? Digulung, bukan, tapi disilang. PS, kayak huruf S. Sama dengan kaki belakang juga. Nah, itu teknik handling. Setelah handling dan dipastikan sudah terikat semua,
baru kita mulai dengan proses penyembelihan. Proses penyembelihan, terima kasih Bang Agus. Ini abang saya, guru saya juga. Dalam hal handling beliau cakep. Tenaga kuat dari 2010-an, tahun 2000-an malah beliau udah handling masalah sapi. Teknik penyembelihan ada dua, tarik dan dorong. Tarik dan dorong. Dan caranya memegang pisaunya juga berbeda. Ini yang dorong. Dorong seperti ini. Seperti itu. Yang tarik. Jadi posisi dorong. Ingat ya. Kuda-kuda penting. Jangan begini ketika nyembelih. Ini karena kekuatan. Ya. Begini. Ya. Tapi kaki kiri depan, kaki kiri posisikan di depan. Jangan kaki kanan karena kalau kekuatannya nggak ada. Kaki kiri depan cukup sedikit. Kuda-kuda kayak silat atau apapun seni bela diri pasti ada kuda-kuda. Jadi kuda-kuda. Begini dan didorong. Nah, ini golok. Ingat ya tadi ya, sarung tangan anti slip, sarung tangan anti saya. Posisikan untuk mendorong jempol di atas. Jempol di atas. Kaki, tangan kiri boleh untuk megang kulit leher, boleh untuk di punggung sini. Ada lagi tim bagian megang kepala. Tim bagian megang kepala kalau memang mau di sistem dorong berarti tanduknya itu nempel di tanah dua-duanya. Ini tanduk nih. Kalau mau sistem dorong ini ditempelin aja ke tanah, ditahan di bawah untuk tanduknya dua-duanya. Kalau yang bagian tanduk tempel di bawah, dengakin, posisikan leher itu sampai kencang. Baru proses penyembelihan dengan jari dorong. Itu dorong, tarik. Nah, ini untuk sistem tarik. Nah, kan udah terikat semua ya. Nah, ada yang bagian megang tali kulit supaya regam. Kencang ini posisi leher. Tarik. Jadi tarik. Posisi leher. Ini anggap ini leher sapi. Ini rembah. Jangan lupa berkuda. Pegang begini. Agak ke dalam, masuk, petokin aja nih tangan leher sapi, petokin, jadi kita mau ke sini, habisin. Kalau bisa makanya pisaunya kalau untuk tarik, paling nggak panjangnya 25, 27, 26, kalau 30 panjangan. Dan itu kan kalau bisa tatakannya dari gedebong pisang, jangan dari balok, karena khawatir nanti malah nyangkut. Kalau pakai gedebong pisang itu empuk, jadi nggak nyakitin itu leher sapi kayak gedebong pisang. Jadi ingat ya, ada dua, tarik ataupun dorong. Nah, ukurannya gimana sih? Ukurannya 1/3/5, satu jari untuk unggas atau ayam. Biasanya ayam tuh
Kalau kita nyembelih kan di jempolnya tuh kan kita suka ngebatasin kan, buat supaya dia lebih dengar. Potong. Kalau ayam, kalau kambing 3 jari dari rahang. 3 jari dari rahang, tulang rahang, 3 jari itu posisi sembelih. Kalau sapi 5 jari. 5 jari orang dewasa, jangan jari bayi. 5 jari dari rahang itu posisi sembelih. Jangan di atas jakun, jangan terlampau jauh ke bawah. Karena supaya memastikan hukum mar'i dan wadajen terputus. Nah, kalau seumpamanya sudah prosesi sembelihan sudah dilaksanakan, nah nanti kelihatan nih. Ini hukum mar'i wadajen. Wadajen biasanya kalau yang mancur tuh, darahnya tuh. Nah itu wadajen. Kalau udah terputus ini 2, kalau tadi saya sharing sama Ustadz, kalau untuk imam mazhab Syafi'i hukum mar'i hanya hukum mar'i yang wajib terputus. Tapi untuk wadajen itu sunnah. Tapi ini untuk mempercepat kematian hewan, tidak menyiksa, 4-4-nya harus terputus. Nah, gimana sih? Oh gini ya. Sapi sembelih. Nah, bagian yang megang kepala itu harus paham juga, memastikan ini tukang sembelih benar nih nyembelihnya. Ini 4-4-nya harus putus. Kelihatan kok model selang mesin cuci. Nah ini menempel nih, berdua nih nempel sebenarnya. Hukum mar'i atau kerongkongan atau tenggorokan itu menempel. Jadi kalau semuanya hukumnya terputus, insya Allah mar'i yang terputus. Kalau memastikan lagi supaya terputus sempurna, ini 4-4-nya wadajen harus terputus. Jadi mancurnya darah, gitu. Nah di sini ada masalah. Ketika wadajen itu harusnya keluar dengan sempurna, ini mampet. Ada kejadian mampet. Oh, di videonya ya. Proses koreksi ya. Nah, memeriksa proses penyembelihan. Nah, ini wadajen terputus. Wadajen terputus. Nah, proses koreksi. Ini bukan menyembelih 2 kali. Ini sudah terputus sebenarnya. Ulang boleh. Ini sudah terputus. Wadajen ada 2 ya, kanan kiri. Nah, ini mancur cuma 1 nih yang mancur. Nah, jadi bukan menyembelih 2 kali. Ini saluran darah sudah terputus tetapi mampet. Penyebabnya kadang-kadang pengentalan darah bisa, kolesterol bisa, ini stres bisa nih sapi. Atau memang saluran darah itu tertutup sama kulit. Jadi nggak keluar sempurna. Itu boleh kita tarik sedikit, proses koreksi dipotong. Kayak tadi diulang boleh. Ya. Nah, jadi jangan langsung ditinggalin nih sama tukang sembelih. Nah, karena nanti mempercepat proses kematian itu hewan. Nah, setelah ini dilaksanakan, gimana sih kita bisa tahu nih hewan udah mati atau belum? Ada kita periksa, ada 3 lagi caranya. Periksa kornea matanya, apakah dia masih, biasanya kalau kita colok, coba colok matanya, masih merem. Nah kalau ini udah nggak respon, itu bisa dipastikan kematiannya. Kemudian di samping itu masalah nafasnya. Ini perutnya ini udah nggak kembang kempis lagi, udah nggak naik turun lagi, itu berarti udah mati. Dan juga darahnya sudah terputus, sudah mengalir, sudah habis. Nah ini sama periksa proses penyembelihan juga. Nah ini di penjaringan Ustadz Rehan, ini namanya Ustadz Rehan juga nih. Kemarin kita nyembelih di tapi misalnya lemah. Nah ini nggak keluar nih darah, ini nggak sempurna nih. Tuh.
Jadi bukan nyembelih 2 kali, ingat ya, bukan nyembelih 2 kali, tapi proses koreksi supaya mempercepat kematian hewan. Wadijen sudah terputus tapi tidak mancur sempurna karena mampet. Itu boleh untuk diproses koreksi. Oke. Nah setelah itu apa? Dan baru proses selanjutnya itu skinning. Skinning menggunakan pisau yang mana tadi? Gagang kuning. Nah ini kayak seperti ini. Ini proses skinning biasanya dari atas nih. Dipisahin dulu apa namanya dengkulnya, copot, baru dibuka dari kaki depan, kanan kiri, tarik ke belakang, baru proses skinning. Habis proses skinning, baru proses boning. Proses boning itu menggunakan pisau yang pendek. Nah bisa tangan kiri pakai hook. Tangan kiri pakai hook, ini megang, tarik, lebih aman lagi. Kayak begini, ini 75. Nah ini juga untuk bongkar jeroan. Untuk bongkar jeroan bisa. Jadi setelah skinning, kan biasanya skinning di ngangangin gitu tuh. Itu kulitnya jangan dilepasin dulu, jangan dibuang dulu, buat tatakan dulu supaya jangan kotor. Buka, baru keluarin jeroan. Nah, ada kasus makan daging kambing tapi bau. Pernah kan? Yang disalahin tukang sembelihnya ya. Ini sembelih sama dia nih, bau. Padahal diproses skinning sama boning. Intinya bercampurnya tangan ketika proses pengulitan, kemudian tidak cuci tangan, langsung megang daging, itu bau. Jangan nyalahin tukang sembelih. Tukang sembelih yang penting kan sahnya sembelihan, ada tukang sembelih. Masalah bau itu ada di proses setelah penyembelihan. Makanya kalau bisa teman-teman bagi tugas nih, bagian skinning aja, bagian ngulitin aja. Ngulitin kambing, kata kambing sama domba sih. Turun, gantian nih, yang tukang boning siapa? Jangan dicampur. Kalaupun memang nggak ada orang lagi, cuci tangan dan pisaunya pun dibersihkan. Jangan dicampur. Setelah ngulitin, campur lagi buat boning dan campur lagi nanti buat bongkar jeroan. Nah jeroan juga kalau bisa jeroan hijau mah nggak usah diproses lah. Kalau bisa, soalnya masalahnya kadang-kadang nggak higienis juga. Ya jeroan yang bisa dikonsumsi kan cuma jeroan merah doang, hati, jantung, sama paru. Nah dari keseluruhan proses penyembelihan ini itu bisa dihitung berat hidup, dapat daging murninya berapa. Misalnya sapi bobot hidup mania itu sekitar berapa tuh? 3,5, 300 ya? 300, nah, kalau 300 kilo 300 kilo berat hidup, daging murninya insya Allah bisa 30% sampai 35% dari berat hidup. Berarti sekitar 120-an, 120 kilo daging murninya kalau nanti. Oke, sampai di sini. Soalnya kalau kemalaman ngantuk juga ya.